6 calon petugas haji harus dipulangkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede. Pemulangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena para peserta dinilai tidak terbuka mengenai kondisi kesehatan sejak proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, 3 orang diketahui mengalami masalah kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelatihan. Ketidakjujuran peserta menjadi perhatian serius, mengingat sebagian dari mereka menyembunyikan riwayat penyakit berat yang berpotensi menular atau mengganggu kinerja tim. Beberapa kasus yang ditemukan diantaranya penyakit tuberkulosis atau TBC dan gangguan ginjal yang dinilai berisiko bagi keselamatan petugas lain. Kondisi tersebut membuat panitia tidak memiliki pilihan selain menghentikan keikutsertaan mereka dan mencabut hak sebagai calon petugas haji. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan bersama serta kualitas pelayanan kepada jamaah. Dhanil menegaskan bahwa tugas sebagai petugas haji bukanlah sekedar kesempatan menjalankan ibadah tanpa biaya, melainkan amanah besar yang menuntut kesiapan fisik dan mental. Petugas harus mampu bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim, serta menghadapi kelelahan saat melayani jamaah, khususnya kelompok lanjut usia. Apabila petugas berada dalam kondisi tidak sehat, maka pelayanan terhadap jamaah akan terdampak secara langsung. Karena itu, peserta yang masih mengikuti pelatihan diingatkan untuk terus menjaga kondisi tubuh hingga program diklat berakhir pada 30 Januari mendatang. Ia juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan antar peserta, di mana setiap individu bertanggung jawab, memastikan dirinya tidak menjadi sumber resiko bagi yang lain. Prinsip saling menjaga dinilai krusial demi kelancaran tugas pada musim haji mendatang yang dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei. Kementerian menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap ketidaksiapan fisik yang ditutup-tutupi melalui manipulasi data kesehatan. Jangan berpikiran Anda berangkat untuk nebeng haji seperti sampaikan tadi. Niatkanlah berangkat sebagai petugas haji, niatkanlah berangkat sebagai pelayan tamu-tamu Allah. Bapak sekalian, penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah amanah negara, amanah umat, dan amanah keagamaan yang bertemu dalam satu titik tanggung jawab. Di dalamnya terdapat dimensi ibadah, dimensi pelayan publik, serta dimensi diplomasi dan tata kelola internasional. Karena itu, seorang petugas yang terlibat di dalamnya tidak cukup hanya memiliki niat baik, ia harus dibekali kompetensi, integritas, dan kesiapan mental yang matang. Tahun 2026 merupakan fase penting dalam penguatan layanan haji nasional. Kita menghadapi perubahan regulasi, penyesuaian sistem layanan di Arab Saudi, serta karakteristik jemaah yang semakin beragam dari usia, kondisi kesehatan, dan latar belakang sosial. Semua ini menuntut kesiapan petugas yang lebih adaptif, lebih profesional, dan lebih berorientasi pada solusi. Karena itu kesempatan ini satu nikmat dan itu kita teringat pada ayat yang satu dan itu oleh siapapun tidak ada. Dari ini Anda mendapatkan nikmat berupa kesempatan
Cara bersyukur adalah mengikuti kegiatan dengan baik, kemudian berangkat dengan menjadi pelayan. Sampai hari ini pukul jam 14:15 kita masih diberi nikmat oleh Allah baik sekali. Yang nikmat iman dan nikmat sehat. Untuk itu marilah semuanya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sahabat Petugas Haji Indonesia, mari kita bersyukur Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Teman-teman dipilih oleh Allah sebagai calon Petugas Haji Indonesia. Ya, kenapa? Karena nanti adalah teman-teman adalah melayani tamunya Allah. Artinya Allah sudah memilih semuanya ini. Ya, artinya Allah memilih yang terbaik dari yang terbaik. Ya, sekarang teman-teman dilatih fisik nih. Fisiknya dilatih artinya. Bangga nggak? Buktikan kebanggaan kalian, teman-teman semua ini sahabat saya. Dengan apa tadi? Dengan cara tertib dalam mengikuti diklat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.